Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tamara Rama Putri Kusuma dengan NIM 1913031012. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab UTS Metabolisme dan Informasi Genetika, dan saya akan menjelaskan jawaban saya satu persatu. Untuk soal yang pertama, yaitu melalui gambar yang diberikan, jelaskan tentang metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Jadi, metabolisme adalah reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Reaksi kimia yang terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Jadi, metabolisme dalam tubuh itu terdiri dari dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Katabolisme merupakan suatu reaksi penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana disertai dengan bantuan enzim. Mekanisme reaksi katabolisme dalam tubuh yaitu pertama, makromolekul seperti protein, polisakarida, dan lipid dicerna menjadi komponen yang lebih kecil di luar sel. Selanjutnya, molekul-molekul yang kecil ini akan diambil oleh sel untuk dikonversi menjadi molekul yang lebih kecil lagi yang biasanya dalam bentuk asetil koenzim A atau asetil CoA, yang mana menghasilkan energi. Akhirnya, gugus asetil pada CoA ini dioksidasi oleh air dan karbon dioksida melalui proses siklus asam sitrat dan rantai transport elektron yang menghasilkan energi yang telah disimpan dengan cara mereduksi nikotinamida adenida di nukleotida atau NAD+ menjadi NADH. Yang kedua, anabolisme adalah proses kebalikan dari katabolisme, yang mana molekul yang kecil dan sederhana dibangun menjadi molekul yang lebih besar dan lebih kompleks. Salah satu contoh anabolisme itu adalah proses gluconeogenesis. Jadi, anabolisme ini terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama, pembentukan prekursor, di mana dalam tahap ini digunakan untuk membangun molekul yang lebih besar seperti asam amino, monosakarida, isoprenoid, dan nukleotida. Jadi, asam amino, monosakarida, isoprenoid dan nukleotida ini akan digunakan untuk membangun molekul-molekul yang lebih besar. Kemudian tahap yang kedua yaitu ada konsumsi energi, di mana energi yang diperoleh atau ATP digunakan untuk mengaktifkan prekursor dari tahap 1 menjadi prekursor reaktif untuk berpartisipasi dalam reaksi berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada pembentukan molekul kompleks, di mana dalam proses ini senyawa prekursor itu dibangun menjadi molekul yang kompleks seperti protein, polisakarida, lipid, dan asam nukleat. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu jelaskan struktur dan fungsi biomembran. Jadi, struktur dari biomembran itu biomembran adalah suatu struktur yang sangat tipis yang biasanya dapat divisualisasikan dengan menggunakan mikroskop elektron. Jadi, struktur ini dikemukakan oleh Singer and Nicholson tahun 1972, di mana struktur membran sel ini merupakan model mozaik fluida yang mana pada teorinya adalah dua lapisan lemak dalam bentuk fluida dengan molekul lipid yang dapat berpindah secara lateral di sepanjang lapisan membran. Membran protein itu tersusun secara tidak beraturan yang menembus lapisan lemak. Adapun fungsi dari biomembran adalah satu, membungkus sel sekaligus melindungi dan memberi bentuk sel. Yang kedua, media komunikasi antar lingkungan sel. Yang ketiga, melakukan seleksi pada zat yang keluar masuk. Yang keempat, tempat berlangsungnya reaksi kimia. Yang kelima, reseptor rangsangan luar. Yang keenam, memperkokoh sel. Dan yang terakhir yaitu transport molekul. Selanjutnya yang ketiga yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang A. Jalur glikolisis, B. Jalur gluconeogenesis, C. Perbedaan proses glikolisis dan gluconeogenesis, D. Hitunglah jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob, dan jelaskan sistem pengendalian proses pengendalian jalur glikolisis. Jadi yang pertama yaitu jalur glikolisis adalah jalur metabolisme yang memecah glukosa atau C6H12O6 menjadi asam pirufat. Selanjutnya yang B, jalur gluconeogenesis adalah jalur pembentukan glukosa dari zat yang bukan berasal dari karbohidrat. Yang C, perbedaan glikolisis dan gluconeogenesis adalah glikolisis merupakan reaksi tahap pertama secara aerob atau cukup oksigen yang memecah yang berlangsung itu dalam mitokondria. Jadi glikolisis ini berasal dari kata gliko yaitu
gula dan lisi satunya memecah. Semua kehidupan di bumi ini melakukan glikolisis, yang mana tahap glikolisis ini tidak memerlukan oksigen dan tidak menghasilkan banyak energi. Tahap glikolisis ini merupakan awal terjadinya respirasi sel, di mana glikolisis ini terjadi di sitoplasma dan hasil akhir glikolisis ini berupa senyawa asam pilfat. Sedangkan gluconeogenesis ini merupakan sintesis glukosa dari senyawa yang bukan karbohidrat, misalnya seperti asam laktat dan beberapa asam amino. Jadi proses gluconeogenesis ini berlangsung terutama di dalam hati, yang mana asam laktat yang terjadi pada proses glikolisis itu dapat dibawa oleh darah ke hati. Selanjutnya, yang nomor D, jumlah ATP yang dihasilkan oleh 5 mol glukosa, yaitu untuk 1 molekul gula dihasilkan sebanyak 36 ATP, di mana rinciannya yaitu glikolisis itu dihasilkan 8 ATP, dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 6 ATP, siklus Krebs dihasilkan 24 ATP, dan digunakan saat glikolisis itu juga sebanyak 2 ATP, sehingga total untuk 1 molekul glukosa itu menghasilkan 36 ATP, maka untuk 5 molekul glukosa yaitu 5 dikali 36 sama dengan 180 ATP. Selanjutnya yang E, yaitu dalam pengendalian jalur glikolisis ditentukan oleh oksigen. Pada proses glikolisis ini, dalam kondisi anaerob tidak membutuhkan banyak oksigen dan tidak memerlukan oksigen. Hal ini menyebabkan pirufat direduksi oleh NADH melalui glikolisis anaerob atau fermentasi menjadi berbagai produk seperti asam laktat. Sedangkan pada kondisi aerob, pirufat akan dioksidasi melalui mitokondria sepenuhnya oleh oksigen, CO2 dan H2O, yang akan menjadi energi disimpan dalam bentuk ATP. Pirufat yang dihasilkan pada kondisi aerob akan masuk ke siklus Krebs. Selanjutnya saya lanjutkan untuk nomor 4, yaitu jelaskan peranan dari A. Siklus Cori, B. Jalur pentasa fosfat, C. Metabolisme glikogen, dan D. Pengendalian metabolisme glikogen. Jadi pertama, siklus Cori itu berperan dalam menghasilkan ATP dan mengolah kembali hasil sekresi jaringan otot dan hati. B. Jalur pentasa fosfat berperan dalam menghasilkan NADPH dalam sintesis asam lemak dan steroid, serta menghasilkan ribosa untuk mensintesis nukleotida asam nukleat. Selain itu berperan juga dalam jalur alternatif pada metabolisme glukosa. Yang ketiga, metabolisme glikogen itu berperan dalam kadar gula darah yang tinggi, yang mana mampu mengubah glukosa berlebih menjadi polimer untuk sebagai cadangan energi yang disimpan di hati dan otot, serta dapat diubah kembali menjadi glukosa dalam proses glikogenesis. Yang terakhir, yang keempat, pengendalian metabolisme glikogen itu berperan dalam penurunan kadar gula darah tinggi, yang mana hormon insulin akan disekresi dari pankreas yang merangsang protein 1-fosfat, mengaktifkan enzim PFK2, dan menginhibisi FB fase 2 sehingga glikogenesis terhenti dan berlangsung proses glikolisis. Sedangkan ketika darah mengandung gula yang rendah, pankreas akan mensekresikan hormon glukagon untuk merangsang protein kinase A yang mengaktifkan FB fase 2 dan menginhibisi enzim PFK2. Kelima, yaitu dengan menggunakan gambar, jelaskan manfaat A. Siklus asam sitrat, B. Rantai pernafasan atau rantai respirasi, dan C. Fosforilasi oksidatif. Jadi yang A. Siklus asam sitrat itu bermanfaat dalam proses produksi energi dan biosintesis untuk mempercepat penyerapan nutrisi. Jadi adapun gambar dari siklus asam sitrat bisa kita lihat pada gambar. Kemudian yang B, rantai pernafasan atau respirasi, bermanfaat dalam mengkatalisis oksidasi molekul bahan bakar dan mentransfer elektron ke molekul oksigen dengan transduksi energi secara bersamaan menjadi adenosin trifosfat. Jadi untuk rantai respirasi, gambarnya bisa kita lihat pada slide. Kemudian yang C, manfaat dari fosforilasi oksidatif adalah untuk menghasilkan adenosin trifosfat atau ATP, yang mana merupakan zat aktif yang berperan dalam proses perubahan energi baik untuk menyimpan atau melepaskan
melepaskan energi dari tubuh. Jadi gambar dari fosforilasi oksidatif itu bisa kita lihat pada slide. Jelaskan dengan gambar perbedaan fotosintesis dengan respirasi. Jadi pada slide bisa kita lihat di sebelah kiri itu ada perbedaan gambar antara fotosintesis dan respirasi. Kemudian gambar yang di sebelah kanan itu merupakan gambar proses fotosintesis. Jadi perbedaan antara fotosintesis dengan respirasi yaitu pertama, respirasi itu terjadi di semua kehidupan, sedangkan fotosintesis itu hanya terjadi pada organisme yang memiliki klorofil. Kemudian persamaan reaksi kimia fotosintesis yaitu 6CO2 ditambah 6H2O menjadi C6H12O6 dan 6O2. Sedangkan respirasi itu persamaannya 6O2 ditambah C6H12O6 menjadi 6CO2, 6H2O dan ATP. Kemudian pada respirasi energi yang dilepas dalam bentuk ATP, sedangkan pada fotosintesis itu berupa glukosa. Yang keempat, respirasi merupakan proses pelepasan energi, sedangkan fotosintesis adalah proses penyimpanan energi atau pembuatan makanan. Kemudian yang terakhir yaitu rantai respirasi dapat terjadi 24 jam, baik dalam kondisi terang ataupun gelap. Sedangkan fotosintesis itu hanya dapat terjadi jika ada cahaya. Sekian penjelasan saya mengenai jawaban saya dalam UTS Metabolisme dan Informasi Genetika kali ini. Mohon maaf apabila selama penjelasan terdapat kesalahan perilaku maupun kata-kata. Saya tutup dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.